Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Para jamaah Musalla Al-Muhajirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga di mana pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melakukan kajian Islam secara online. Semoga jamaah Musalla Al-Muhajirin Villa Ubud Puri Gading yang semoga dimuliakan Allah bisa menyimak kajian ini dan kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita bahas bersama dan bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Para pemirsa jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu tema yang berjudul mengoptimalkan ibadah di tengah wabah. Sebagaimana yang kita ketahui para jamaah sekalian, di hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya umat manusia di dunia, seluruh dunia termasuk Indonesia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu wabah, yaitu COVID-19. Tentunya adanya wabah ini merupakan bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima, mau tidak mau kita harus menerimanya. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwasannya ini bukan di luar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus kita yakini bahwasanya ini merupakan bagian daripada ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam kehidupan kita. Maka di saat-saat seperti ini ada satu hal yang perlu untuk kita fahami bersama, untuk kita catat bersama, sehingga kita tidak kehilangan manfaat di kondisi apapun, baik sebelum adanya wabah ini ataupun sedang di saat adanya wabah ini ataupun nanti setelah hilangnya wabah ini. Karena kita tidak mengetahui, ya, sampai detik ini belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir. Maka yang dimaksud dengan perkara yang harus kita fahami bersama itu adalah terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap mukmin, setiap muslim untuk melaksanakan satu perintah Allah, yaitu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita di saat-saat seperti ini harus menumbuhkan sifat ketakwaan kita kepada Allah? Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan bahkan kita hafalkan, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta."
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Perhatikan jamaah sekalian, apa makna daripada bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Maknanya adalah dimanapun kita berada, haruslah kita memastikan diri kita adalah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Menghadirkan di dalam diri kita nilai-nilai ketakwaan dimanapun kita berada. Ketika kita misalnya berada di kota Makkah, kota Madinah, dan tempat-tempat mulia yang lainnya, kita bertakwa di tempat tersebut, maka kita harus memastikan juga ketika kita berada di kampung halaman kita, maka kita juga harus menunjukkan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita. Dan kapanpun kita berada, maknanya adalah dalam kondisi apapun kita harus memastikan diri kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ketika kita, di saat kita sebelum datangnya wabah ini bertakwa kepada Allah, maka di saat adanya wabah ini kita harus juga memastikan bahwasanya diri kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah, mengusahakan nilai-nilai ketakwaan itu ada di dalam diri kita. Ini adalah makna ketakwaan kepada Allah. Artinya di saat pandemi ini, wabah ini sedang terjadi, bukan menjadi alasan bagi kita semua untuk menghilangkan nilai-nilai ketakwaan itu pada diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskannya di dalam masalah ketakwaan ini di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ini juga ayat yang sering kita baca, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa makna daripada ittaqullaha haqqa tuqatih? Ya. Maknanya itu adalah perintah untuk serius. Ya. Perintah untuk serius dan tidak setengah-setengah di dalam beribadah kepada Allah dan memaksimalkan amal saleh kita. Ya. Makna daripada ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk serius di dalam ibadah. Tidak malas-malasan, ya, tidak setengah-setengah. Dan begitu pula perintah untuk mengoptimalkan setiap amal saleh kita. Ya. Apa makna daripada mengoptimalkan amal saleh kita ini? Ya, hal ini ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Coba kita buka surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Apa makna daripada bertakwa kepada Allah semampu kalian? Mastata'tum itu tadi, maknanya itu bukan hanya sekenanya saja, dilaksanakan dengan sekenanya saja, sebisanya saja, ya. Melainkan makna daripada bertakwa kepada Allah semampu kita itu adalah ketika kemampuan kita di dalam beribadah kepada Allah sudah sampai batas akhirnya, maka itulah yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum. Sebagai permisalan seperti ini, para pemirsa jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, makna daripada bertakwa kepada Allah semampu kalian itu adalah seperti seseorang yang diperintahkan oleh gurunya untuk berlari mengelilingi putaran lapangan. Maka di antara murid-murid yang diperintahkan oleh gurunya itu mulai berlari mengelilingi lapangan itu.
Maka ketika ada yang baru sampai 2 putaran, kemudian lantas dia berkata, saya sudah melaksanakan perintah ini sesuai dengan kemampuan saya. Ini bukan makna daripada fattaqullaha mastata'tum. Namun makna daripada fattaqullaha mastata'tum itu adalah ketika tadi diperintahkan untuk berlari mengelilingi lapangan tersebut, maka dia akan senantiasa berlari sampai 2 putaran, 3 putaran, hingga ketika kemampuannya sudah berada di batas akhir, dia sudah tidak bisa mampu untuk berlari lagi, maka inilah makna daripada fattaqullaha mastata'tum. Maka para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, termasuk juga dalam kondisi saat ini ketika kita sedang berada di kondisi wabah COVID-19 ini, setiap mukmin muslim haruslah mengupayakan dirinya untuk mengoptimalkan amalan-amalan ibadahnya di saat wabah ini. Setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita lakukan, beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa disebut sebagai orang yang telah mengoptimalkan ibadah kita meski di tengah wabah ini. Adapun cara yang pertama, para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, yaitu al-mubadaratu ila a'malis salihah. Cara yang pertama itu adalah bersegera di dalam melaksanakan amalan kebaikan. Apa makna daripada bersegera di dalam melaksanakan amal kebaikan ini? Yaitu dengan tidak menunda-nunda amal salih, tidak bermalas-malasan di dalam melaksanakannya. Ini adalah makna daripada bersegera di dalam melaksanakan amal kebaikan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menaiki bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban respon daripada Nabi Musa alaihissalam? Yaitu Nabi Musa berkata sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Thaha ayat 84. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, wa ajiltu ilaika rabbi ditaradha. Salah satu potongan dari ayat ini adalah wa ajiltu ilaika rabbi ditaradha. Aku bersegera untuk memenuhi panggilanmu agar engkau ridha terhadapku. Perhatikan respon Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersegera untuk mendatangi, menaiki bukit tersebut agar Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap Nabi Musa alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan mengerjakan amal ibadah, yang dimaksud dengan mengerjakan amal ibadah itu bukan hanya sekedar menampakkan amalan ibadah kita, melainkan kita harus bisa memberikan respon terbaik saat kita melaksanakan ibadah tersebut. Karena apa? Para jamaah sekalian, berbeda pahalanya, berbeda kualitas amalannya ketika satu amalan itu dikerjakan dengan segera dengan amalan yang dikerjakan dengan bermalas-malasan ataupun ditunda-tunda, meskipun akhirnya kedua amalan itu ataupun kedua pelaku amal saleh ini bisa mengerjakan amalan tersebut. Semisal contoh, berbeda antara salat yang dilakukan oleh dua orang hamba. Yang satunya bersegera di dalam salat, yang satunya menunda-nunda dan bermalas-malasan. Meskipun akhirnya perintah salat itu dikerjakan, maka kualitas pahala dan kesempurnaan ibadah itu tentunya berbeda. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membedakan di antara sahabat-sahabat yang mereka lebih dahulu masuk Islam,
menyambut seruan ajaran Islam dengan segera, yaitu di awal-awal masa dakwah Rasulullah, dengan para sahabat yang mereka masuk Islamnya itu terlambat. Ya, ada yang saat Fathul Makkah, ya, ini sudah terlambat karena masa-masa awal dakwah Rasulullah itu adalah memiliki keutamaan tersendiri. Dan begitu pula orang yang berinfak. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min qablu wa qatal, wa kulla wa'adallahu al-husna. Tidak sama antara orang yang masuk Islam terlebih dahulu, yaitu saat periode Makkah, dakwah Rasulullah di Makkah, kemudian berinfak pada masa tersebut, dengan mereka yang masuk ke dalam Islam setelah peristiwa Fathul Makkah, kemudian berinfak juga. Pada akhirnya mereka semua masuk Islam. Mereka juga bisa berinfak. Namun berbeda kualitas pahalanya antara mereka yang bersegera di dalam menyambut seruan dakwah Rasulullah dengan mereka yang menunda-nunda ya, jawaban mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dan begitu pula ya, di dalam praktek amalan ibadah ataupun motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai bentuk amalan ibadah, maka sangat jelas sekali akan kita dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika memerintahkan untuk bersegera di dalam melaksanakan salat 5 waktu. Maka mana yang lebih utama antara bersegera untuk salat ataupun menunda-nunda salat? Maka terdapat ya, maka ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya salat di awal waktu ini memiliki keutamaan yang tinggi besar daripada ketika salat itu dilaksanakan di akhir waktu ataupun dilaksanakan dengan menunda-nunda ataupun bermalas-malasan. Begitu pula dalam masalah salat Jum'ah. Rasulullah menyebutkan orang yang mendatangi salat Jum'ah di awal waktu, maka dia ibarat menyembelih unta. Ketika datang di jam yang kedua, maka ibarat menyembelih sapi. Kemudian di jam ketiga ibarat menyembelih kambing. Kemudian begitu seterusnya hingga seperti berkurban sebutir telur. Nah, ini menunjukkan melaksanakan ibadah di awal waktu itu memiliki keutamaan tersendiri. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula Rasulullah dan para sahabatnya di dalam melaksanakan al-mubadarah ilal a'mal as-salihah, ini banyak sekali akan kita dapatkan. Ya. Kita mulai dari Rasulullah. Rasulullah suatu ketika beliau sedang tidur, langsung tiba-tiba beliau beranjak. Begitu cepat bangun dari tidurnya. Ya, sehingga membuat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terheran, ada apa dengan Rasulullah? Rasulullah bersegera keluar dari rumah beliau menuju satu tempat. Hingga ketika pulang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, apa yang menyebabkan kamu bersegera keluar dari rumah? Maka Rasulullah menjawabkan, aku menyimpan harta zakat dan aku khawatir menunda-nunda pembagian zakat itu. Ini menunjukkan bentuk bersegeranya Rasulullah di dalam melaksanakan satu amalan ibadah. Begitu pula salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dahdah. Ya, Abu Dahdah. Suatu ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang bunyinya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah
wallahu wa yaqbidhu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya adalah barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Allah akan melipat gandakan pahala dari pinjaman tersebut dengan pelipat gandaan yang sangat banyak sekali. Ya. Wallahu yaqbidhu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah zat yang maha menahan dan melapangkan rizki kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ketika mendengar ayat ini, Abu Dahdah radhiyallahu anhu ya segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah benar Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya pada ayat ini? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Perlu untuk kita perhatikan jamaah sekalian, makna daripada memberikan pinjaman kepada Allah itu adalah maknanya yaitu adalah berinfak. Ya. Mengapa infak ini disebut dengan memberikan pinjaman kepada Allah? Karena yang namanya pinjaman ataupun orang yang memberikan pinjaman itu pasti khawatir apakah harta yang dia keluarkan ini akan kembali kepadanya. Sebagaimana ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, ada orang yang meminjam harta kepadanya, maka dia akan khawatir apakah orang yang dipinjaminya itu akan bisa mengembalikan harta yang dia pinjamkan tadi. Maka di dalam syariat utang piutang itu dianjurkan, disunnahkan adanya jaminan. Dengan memberikan jaminan itu, orang yang memberikan pinjaman harta hatinya merasa tenang. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah infak ini, ketika seseorang berinfak, kemudian infak itu diberikan untuk Allah, maka hatinya akan tenang. Karena apa? Dia menitipkan hartanya itu kepada Allah dan dia akan yakin setiap harta yang dititipkan kepada Allah pasti akan kembali. Pasti Allah akan kembalikan. Bahkan Allah menyebutkan yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan mengembalikannya dengan bilangan yang berlipat-lipat. Sehingga orang yang berinfak di jalan Allah dengan niat yang baik, niat yang tulus, itu akan mendapatkan gantinya dari Allah dan hatinya merasa tenang karena dia yakin harta yang dia keluarkan pasti akan kembali kepada dirinya. Ketika ayat ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika itu sahabat Abu Dahdah radhiyallahu an, beliau karena memiliki kebun kurma, di mana kebun kurma yang beliau miliki begitu indah, di mana di dalam kebun kurma tersebut terdapat 600 pohon kurma. Bayangkan 600 pohon kurma. Maka seketika itu Abu Dahdah kembali ke kebun kurma yang beliau miliki. Kemudian pada saat itu juga keluarganya sedang bersenang-senang di dalam kebun kurmanya itu dan memanggil keluarganya, keluarlah kalian dari kebun ini karena sesungguhnya kebun ini telah aku infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mempertimbangkan panjang lebar. Begitu lama setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Dahdah radhiyallahu anhu langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada al-mubadaratu ila a'malis salihah, bersegera di dalam melaksanakan amalan saleh. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan sikap mereka di dalam bersegera melaksanakan ibadah, amalan-amalan saleh, yang kita tidak bisa menyebutkan kisah-kisah itu dalam kesempatan kali ini. Semoga kita bisa meniru
meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di dalam bersegera melaksanakan amalan-amalan ibadah. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, kalau kita kaitkan dengan akhir zaman, di mana kita sudah berada di akhir zaman, banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang kecil yang sudah bisa kita lihat pada zaman ini. Maka di antara cara kita agar terbebas daripada fitnah akhir zaman, di mana fitnah akhir zaman ini ya tanpa kita sadari akan menggerogoti akidah kita, agama kita, akan merusak agama kita dan akidah kita, ibadah kita. Maka di antara cara untuk agar terbebas daripada fitnah akhir zaman yaitu adalah salah satunya dengan al-mubadaratu ila a'malis salih, bersegera di dalam melaksanakan amalan saleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا." Badiru bil a'mali fitanan, ya, bersegeralah kalian di dalam melaksanakan amalan ibadah sebelum datangnya fitnah, yaitu fitnah akhir zaman. Bisa jadi orang yang di sore harinya dia statusnya muslim, namun di pagi harinya dia telah berubah menjadi seorang yang kufur kepada Allah. Ataupun bisa jadi seorang di pagi harinya muslim, namun di sore harinya dia telah menjadi orang yang kufur kepada Allah. Begitu cepat perubahan agama seseorang dikarenakan fitnah akhir zaman. Maka satu cara untuk kita terbebas daripada fitnah akhir zaman itu adalah dengan al-mubadaratu ila a'malis salih, bersegera di dalam melaksanakan amalan saleh. Adapun cara yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, yaitu dengan adamul ikhtiqari bil amali, yaitu tidak meremehkan amalan saleh. Mengapa jamaah sekalian kita dilarang untuk meremehkan satu amalan? Dan ini amalannya secara umum, apakah meremehkan amalan kebaikan ataukah meremehkan amalan keburukan? Ya, maka sungguh bahwasannya ya, meremehkan amalan kebaikan ataupun meremehkan amalan keburukan ini menjadi sebab kehancuran seorang hamba. Karena apa? Karena tanpa dia sadari amalannya itu akan hilang, ya, amalannya itu akan rusak karena satu perbuatan yang dicela ini, yaitu meremehkan amalan kebaikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita semua, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan ya perkara ataupun amalan kebaikan, al-ma'ruf, amalan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun satu amalan yang begitu ringan, begitu mudah, yaitu adalah ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita dengan wajah yang berseri-seri. Ini amalan yang begitu ringan, kecil. Namun ketika kita tidak menyadarinya, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan amalan yang ringan itu. Makanya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita tidak mengetahui dari sekian amalan yang kita lakukan, ya, apakah amalan itu besar ataukah amalan yang kecil. Kita tidak tahu di manakah di antara amalan-amalan kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi amalan yang besar yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Namun bisa jadi amalan yang kecil yang kita lakukan itu justru diterima oleh Allah. Ini memberikan satu pelajaran. Jangan sampai kita meremehkan sedikit pun amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Sekecil apapun amalan saleh hendaknya kita kerjakan. Karena kita tidak tahu
manakah di antara amalan-amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya. Jangan sampai kita meremehkan sedikit pun daripada amalan-amalan keburukan. Kita menganggap bahwasannya amalan ini, amalan buruk ini kecil. Ya. Tidak, ya, ketika kita dilaksanakan tidak akan memberikan dosa yang besar. Tidak seperti itu. Maka para ulama memberikan nasihat, la tanzuru ila saghiril khati'ah. Jangan sampai kita melihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Namun hendaklah kita melihat siapakah yang kita maksiati, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami seperti ini, tidak meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil dan tidak meremehkan amalan keburukan meskipun kecil juga, maka kita akan senantiasa bisa mengoptimalkan amalan-amalan saleh kita. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, adapun cara yang ketiga yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan amalan saleh kita di tengah wabah ini, yaitu dengan istidraku ma fata, yaitu mengejar ketertinggalan amal. Mengejar ketertinggalan amal. Kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang ini, ya, malam dan siang itu silih berganti. Ya. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Di antara hukum alam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah menjadikan pergiliran malam dan siang. Ya, apa hikmah yang bisa dijadikan ibrah, pelajaran, manfaat bagi seorang mukmin dari ketetapan hukum alam ini, yaitu adalah hal ini disebutkan oleh para ulama, man fatahu amalun bin nahar adrakahu bil lail wa man fatahu amalun bil laili adrakahu bin nahar. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, hikmah di balik hukum ketetapan pergantian siang dan malam ini adalah sebagaimana perkataan para ulama, barang siapa yang amalannya tertinggal di waktu siang, maka hendaknya dia kejar ketertinggalannya itu di waktu malam. Ketika di waktu malam amalannya tertinggal, maka hendaknya dia kejar ketertinggalan amalannya di waktu siang. Ini adalah hikmah di balik hukum ketetapan alam yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ketika di waktu malam kita disibukkan, ketika di waktu siang kita disibukkan dengan pekerjaan kita. Kita sibuk di kantor misalnya. Maka jadikanlah waktu malam kita sebagai waktu untuk mengejar ketertinggalan amalan kita. Jangan sampai di waktu siang kita sudah habiskan untuk pekerjaan dunia kita, di waktu malamnya kita gunakan untuk tidur, dan kita tidak sisakan sedikit pun untuk beribadah kepada Allah. Ataupun bisa jadi seseorang di waktu malamnya dia bekerja, maka hendaknya di waktu siang dia kejar ketertinggalan amalannya sehingga dia bisa mengoptimalkan amalannya di waktu siang. Begitu pula di saat kondisi seperti ini, para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Di saat sebelum kita memasuki ataupun mendapati pandemi COVID-19 ini, banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Maka ketika di dalam kondisi seperti ini, ya, hendaknya kita misalnya di dalam bulan Ramadan, di tahun-tahun kemarin, kita belum bisa memaksimalkan amalan ibadah kita. Maka
di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, di saat kondisi pandemi COVID-19, maka ada hikmah tersendiri, yaitu kita banyak di rumah kita tidak terlalu banyak keluar rumah, maka hendaknya kita kejar ketertinggalan amalan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari dibalik terjadinya wabah ini. Para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Begitu pula banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan ataupun kita maksimalkan ketika amalan kita telah tertinggal. Ketika waktu kita, umur kita sudah banyak kita habiskan untuk pekerjaan kita hingga kita memasuki umur 40 tahun, 50 tahun, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Maka ketika di umur kita yang menjelang 60 tahun itu, maka hendaknya kita kejar ketertinggalan itu dengan kita mempelajari ilmu-ilmu din. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, diantaranya adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm pada saat dahulu, ya, beliau di umur muda beliau hingga umur 25 tahun ataupun lebih dari itu belum begitu tertarik dengan masalah keilmuan. Beliau belum banyak mempelajari ilmu. Namun ketika beliau sudah masuk usia yang sudah tidak lagi muda, namun semangat kesadaran beliau untuk thalabul ilmi, mencari ilmu tumbuh, maka meskipun sudah memasuki umur yang sudah sepuh, maka tetap beliau belajar ilmu din, ilmu syar'i, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memahamkan beliau dengan pemahaman yang begitu luas terhadap syariat ini. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk lalai ataupun berserah diri ataupun menyerah bahwasanya saya sudah tidak lagi bisa beramal. Saya sudah tua, saya sudah tidak bisa lagi belajar Al-Quran. Saya sudah tua, saya sudah tidak bisa lagi menghafal Al-Quran. Saya sudah tua, saya sudah tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Selama kita masih bisa beramal, maka hendaknya kita laksanakan amalan apapun yang kita bisa lakukan. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun cara yang keempat, cara yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan amalan ibadah kita di tengah wabah ini, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Cara yang keempat, ya, yaitu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah cara agar kita bisa optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau setidaknya menyebutkan ada 10 amalan yang ketika kita melakukannya, maka amalan tersebut maka kita telah melakukan perbuatan ataupun aktivitas yang sia-sia. Maka hendaknya kita jauhi ke-10 perkara ini. Apa yang pertama? Beliau menyebutkan hal yang bisa tidak memberikan manfaat bagi seorang mukmin itu adalah memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Jangan sampai ketika kita telah belajar, maka hendaknya tujuan kita itu adalah untuk mengamalkannya. Sebagaimana perkataan para ulama, inna ghayatal ilmi al-amalu bihi. Sesungguhnya tujuan daripada mencari ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Tujuannya itu bukan agar kita dikatakan sebagai orang yang pandai, cerdas, pintar, alim, ataupun agar dikatakan sebagai cendekiawan dan sebagainya, bukan. Tujuan daripada kita mencari ilmu itu bukan juga untuk agar kita mendapatkan gelar, mendapatkan pujian, bukan. Namun tujuan kita belajar ilmu itu adalah agar kita bisa beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika seseorang belajar ilmu,
namun pada akhirnya tidak membuahkan amalan, maka sungguh perbuatan mencari ilmunya itu, aktivitas mencari ilmunya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Adapun perkara yang kedua yang menjadikan aktivitas itu sia-sia adalah beramal namun tidak ikhlas ataupun tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beramal, kita sudah lelah-lelah berpuasa, lelah-lelah salat, lelah-lelah melaksanakan ibadah haji, umrah, ataupun mengeluarkan sebagian harta kita yang kita dapatkan dari jerih payah kita. Namun ketika amalan-amalan ini kita laksanakan bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita tidak kita jaga, ataupun cara kita mengamalkannya kita tidak sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada gunanya, manfaatnya. Maka hendaknya kita senantiasa berupaya untuk menjaga kualitas amalan kita ini agar pahalanya itu kita dapatkan dengan sempurna. Termasuk juga di dalam ibadah puasa ataupun ibadah siyam Ramadan ini. Karena Rasulullah menyebutkan, kam min sa'imin laisa lahu ajru min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa dahaga dan lapar. Bayangkan, sudah capek-capek menahan lapar, menahan haus, namun pada akhirnya yang tidak ada yang dia dapatkan kecuali rasa lapar dan hausnya itu saja. Dan betapa banyak orang yang kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melaksanakan salat ataupun salat tarawih di dalam bulan Ramadan ini, namun tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya sekedar nilai bergadang saja. Bayangkan, aktivitas salat kita dinilai bergadang oleh Allah karena adanya amalan-amalan yang merusak daripada amalan kita. Maka jangan sampai kita merusak amalan-amalan soleh kita dengan tadi kita tidak ikhlas ataupun tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga, yaitu memiliki harta namun enggan untuk meninfakkannya. Ya. Harta tersebut tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat di dunia dan juga tidak digunakan untuk kepentingan akhirat. Ini adalah hal yang sia-sia juga. Kita sudah mencari harta kita dengan susah payah, peras keringat, banting tulang. Namun tidak ada yang kita dapatkan dari harta kita, manfaat yang kita dapatkan dari harta kita kecuali apa yang hanya terbuang sia-sia saja. Ya. Harta kita hanya bermanfaat untuk menumbuhkan tubuh kita. Harta kita bermanfaat hanya untuk pakaian yang kita pakai. Harta yang kita dapatkan hanya untuk kita makan hingga keluar menjadi kotoran, tidak ada nilainya. Karena apa? Tidak ada sebagian daripada harta kita yang kita keluarkan kepada jalan-jalan kebaikan, sehingga tidak membawa kebaikan kelak di akhirat nanti. Ini sungguh merupakan hal yang sia-sia. Amalan kita, upaya kita untuk mencari harta kita itu sia-sia. Ya. Sia-sia. Maka jangan sampai ketika kita memiliki keluasan harta, terutama di saat kondisi seperti ini, di saat pandemi seperti ini, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ya, infak, zakat, sedekah dari harta orang-orang yang memiliki keluasan harta, namun kita pendam ataupun kita pegang erat-erat harta yang kita miliki tanpa memperdulikan orang-orang yang sedang membutuhkan. Jangan sampai. Namun ketika harta yang kita dapatkan dengan jerih payah kita itu, sebagiannya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aktivitas kita di dalam mencari harta tersebut akan diberikan pahala oleh Allah. Harta yang kita keluarkan
akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Adapun perkara yang kelima, yang keempat, yang tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya, itu adalah hati yang kosong dari cinta dan rindu kepada Allah. Orang yang hatinya kosong daripada kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan aktivitas yang sia-sia. Hatinya disibukkan untuk mencari ataupun berkonsentrasi kepada hal yang kurang bermanfaat. Ya. Hatinya diisi dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melalaikan dirinya kepada Allah. Ini merupakan hal yang sia-sia, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Namun ketika hati itu penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada Allah, maka dia akan senantiasa memaksimalkan segala potensi hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ingat kepada Allah, karena sesungguhnya berbeda antara kita mengingat manusia dengan mengingat Allah. Ya, dzikrun nasi daun wa dzikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu adalah penyakit, sedangkan mengingat Allah itu adalah obat. Ketika kita terlalu banyak mengingat manusia, rindu cinta kepada manusia yang secara berlebihan, maka ini adalah ketika kita tidak bisa mencapai rasa cinta dan rindu itu, maka hal itu akan menjadi penyakit bagi diri kita. Namun ketika rasa rindu, cinta kita itu kita isi dengan kecintaan dan rindu kepada Allah, maka itu adalah obat bagi hati kita. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Adapun hal yang kelima, yaitu adalah badan yang lalai dari taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan yang kita berikan asupan gizi yang begitu baik ini, ketika kita tidak pergunakan untuk beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal kebaikan, maka sungguh aktivitas kita menjaga tubuh kita ini akan dihitung dengan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Maka jadikanlah tubuh kita ini selama masih kuat, masih bisa melakukan berbagai aktivitas yang ada, hendaknya kita maksimalkan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang keenam, yaitu adalah cinta yang di dalamnya tidak ada ridho dari yang dicintai dan cinta yang tidak mau patuh kepada perintahnya. Ini masalah rasa cinta, sifat cinta itu. Ya. Kemudian adapun yang ketujuh, yaitu waktu yang tidak diisi dengan kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah. Ini juga termasuk bagian daripada menyia-nyiakan waktu. Waktu ini adalah hal yang berharga sekali bagi orang mukmin. Kalau saja para pecinta dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang barat, bahwasannya waktu itu adalah emas, ataupun waktu itu adalah harta, time is money, maka mereka begitu menghargai yang namanya waktu. Kalau para pencinta dunia saja, mereka yang tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, menghargai akan adanya waktu, maka bagi seorang mukmin, waktu merupakan modal terbesar kita untuk mendapatkan pahala dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita habiskan waktu kita, terutama di saat kondisi seperti ini, ketika kita banyak di rumah, kemudian kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, membaca kabar berita yang berlebihan, tidak kita gunakan untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, maka waktu kita akan terbuang tanpa memberikan manfaat sedikit pun pada akhirat kita. Jangan sampai kita melakukan hal ini. Adapun yang ke-8, yaitu adalah pikiran yang selalu berputar pada hal yang tidak bermanfaat. Hendaknya kita pergunakan
potensi pikiran kita, akal kita, ya, untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Maka pentingnya kita untuk mencari berbagai jenis amalan kebaikan agar pikiran kita ini kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Apakah kita ikut serta dalam pengurusan masjid, ataukah kita ikut serta dalam pengurusan satu organisasi, terutama yang bergerak di dalam kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, sehingga ketika kita berkecimpung di dalam wadah ini, pikiran kita tidak hanya memikirkan kehidupan pribadi kita, namun kita memikirkan banyak orang lain, sehingga pikiran kita bermanfaat dan waktu kita juga akan bermanfaat. Namun ketika pikiran kita habiskan untuk memikirkan bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita saja, maka pikiran kita hanya terbatas pada sekup yang kecil saja dan tidak bisa memberikan manfaat yang luas daripada itu. Adapun yang kesembilan, jamaah sekalian, yaitu pekerjaan yang tidak membuatmu semakin mengabdi kepada Allah dan juga tidak memperbaiki urusan dunia. Betapa banyak orang yang dia sibuk, namun kesibukannya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Kesibukannya tidak memberikan manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhiratnya. Dia hanya mengisi aktivitasnya dengan semisal memelihara burung, ya, kemudian tanpa memberikan manfaat sedikit pun bagi dunia maupun akhiratnya, ataupun manfaat aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat yang lainnya, sehingga tidak bisa memberikan manfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Ini merupakan di antara amalan-amalan yang sia-sia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu adalah rasa takut dan rasa harap kepada makhluk yang dia sendiri berada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa menggantungkan hidup kita kepada makhluk, kepada manusia, ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hal yang sia-sia. Karena apa? Karena makhluk yang kita jadikan sebagai gantungan itu pada hakikatnya juga berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bersandar kepada makhluk, ibaratnya kita sedang melakukan hal yang sia-sia, karena kita sedang mencari perlindungan dengan orang yang juga mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah beberapa poin, 10 poin yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu poin-poin ataupun 10 perkara yang tidak bisa memberikan manfaat bagi seorang hamba, baik dunianya maupun akhiratnya. Sehingga ketika seseorang hamba menghindari ke-10 perkara ini, maka sungguh dia bisa mengoptimalkan amalan salihnya di dalam kehidupan dunianya. Baik, para pemirsa hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah keempat poin cara agar kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di tengah wabah ini. Yang pertama adalah hendaknya kita al-mubadaratu ila a'malis salih, bersegera di dalam melaksanakan amalan saleh, dengan kita tidak menunda-nunda ataupun bermalas-malasan dengan peluang amalan kebaikan yang kita dapatkan. Ketika kita dihadapkan dengan satu peluang amalan kebaikan, hendaknya kita bersegera untuk melaksanakannya, karena bisa jadi peluang kebaikan tersebut tidak akan kembali lagi kepada kita untuk kedua kalinya. Jangan sia-siakan peluang kebaikan yang kita yang ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita jangan sampai kita meremehkan sedikit pun daripada amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Sekecil apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, yang kita dapatkan, maka hendaknya kita kerjakan. Dan sekecil apapun amalan keburukan yang ada di hadapan kita, jangan sampai kita melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita
mengejar ketertinggalan amalan kita. Ketika pada tahun-tahun sebelumnya amalan ibadah kita banyak yang tertinggal, maka di Ramadan tahun ini di mana aktivitas kita banyak di rumah, aktivitas kita banyak waktunya, hendaknya kita mengejar ketertinggalan tersebut. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bisa mendatangkan manfaat baik untuk dunia maupun akhirat kita. Semoga dengan kita melakukan keempat perkara ini, kita akan senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.